Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di pagi hari, di dalam kamar Lin Tian, di sebuah meja, ada teh yang baru saja Lin Tian buat. Lin Tian tentu saja menyukai teh di pagi hari seperti ini. Sambil mencicipi teh, dia terlihat menikmati rasa di saat teh itu jatuh ke tenggorokannya. Sedangkan untuk bayi kecil, dia masih tidur malas di tempat tidur Lin Tian. Gubrak, pintu kamarnya tiba-tiba saja terbuka, dan sosok berwarna biru masuk ke dalam kamar Lin Tian. Sosok berwarna biru itu masuk, ini membuat Lin Tian yang baru saja meminum tehnya, itu langsung menyemprotkan lagi tehnya itu ke tempat di mana bayi kecil tidur. Crot, wadaw, panas, ucap bayi kecil sambil berdiri, dan langsung berlari karena kepanasan. Bukan hanya tersemprot teh Lin Tian saja, tapi bayi kecil juga kejatuhan teh yang ada di dalam cangkir. Hua, kakak, lihatlah apa yang para wanita itu lakukan pada wajah imutku, ucap naga kecil yang telah memeluk Lin Tian dengan suara sedih. Lin Tian hanya terdiam, sambil memandang wajah dan pakaian yang digunakan oleh naga kecil itu. Bagaimana tidak, naga kecil terlihat berbeda dari biasanya. Lin Tian ingin tertawa, tapi berusaha menahan tawanya. Karena jika dia tertawa, mungkin itu akan membuat naga kecil semakin merengek di pelukannya. Hahaha, adik, apa yang terjadi dengan wajah dan pakaianmu? Tanya bayi kecil dengan tertawa keras. Kakak, itu semua karenamu. Kamu meminta aku untuk mengajari dan menghibur para wanita itu, dan akhirnya aku jadi seperti ini. Di sepanjang malamnya, aku selalu, naga kecil tidak melanjutkan perkataannya, sambil mengingat apa yang terjadi pada dirinya seharian kemarin sampai pagi ini. Hahaha, bayi kecil berguling-guling karena tidak tahan menahan tawanya, ketika dia melihat penampilan naga kecil itu. Dia tertawa dengan puas, dan lupa akan air yang tumpah pada dirinya tadi. Kakak, kamu jangan tertawakan aku. Wanita itu memang menakutkan, ucap naga kecil dengan sedih. Sudah, jadi bagaimana dengan wanita di sana? Tanya Lin Tian sambil mengelus kepala naga kecil. Kakak tanyakan saja pada Feng Yin, balas naga kecil dengan sedih. Ya udah, cuci wajahmu, dan lepaskan penampilan itu. Karena jika tidak, kucing ini akan menertawakanmu terus, ucap Lin Tian. Naga kecil hanya mengangguk lemah, lalu dia pun turun dari pangkuan Lin Tian, dan mencari tempat yang agak kosong dari kamar itu. Lalu dia melepaskan pakaiannya, dan kemudian membersihkan wajahnya. Feng Yin, keluarlah, ucap Lin Tian dengan lembut. Iya tuan, balas Feng Yin sambil muncul di hadapan Lin Tian setelah beberapa hari tidak bertemu. Kamu sudah mulai menguasai teknik itu kah? Tanya Lin Tian. Feng Yin mengangguk, dia kemudian berbicara dengan Lin Tian tentang beberapa masalah yang tidak dia bisa, itu tentang seni bela diri yang diberikan oleh Lin Tian itu. Lin Tian juga menjawab dengan tenang, dan mengoreksi kesalahan dari Feng Yin itu dengan mudah. Setelah mendengar saran dari Lin Tian, Feng Yin pun merasa tercerahkan dan berterima kasih pada Lin Tian. Bagaimana keadaan para wanita itu? Tanya Lin Tian. Lapor tuan, semua baik-baik saja berkat naga kecil. Sekarang mereka telah menjadi bawahanku, jawab Feng Yin. Mendengar jawaban itu, Lin Tian mengangguk puas. Inilah yang dia inginkan, karena menurut dirinya orang yang telah jatuh ke dalam kegelapan, pasti masih bisa mengubah hidupnya setelah berhasil merangkak keluar dari kegelapan itu. Sebenarnya aku tadinya berpikir, kalau hanya setengah dari mereka saja yang bergabung. Tetapi sekarang, ternyata semuanya telah bergabung dengan pavilionmu, ucap Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Oh, berterima kasihlah kepada bayi kecil tuan,
karena beberapa nasihatnya juga, aku bisa sedikit memberikan mereka dorongan. Dan ditambah juga dengan bantuan naga kecil kemarin, itu juga menambah semangat mereka, jelas Feng Yin. Lin Tian mengangguk, kadang-kadang memang benar, kalau dua berandalan ini sangat berguna bagi dirinya. Selain di saat mereka serius, tapi juga berguna untuk menghibur orang-orang yang mengalami hal seperti para wanita itu. Baiklah, karena naga kecil hari ini akan ikut bersamaku keluar, jadi biarkan bayi kecil yang menemani kalian semua berlatih, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Tuan, apakah kamu akan mencari tempat untuk kami? Tanya Feng Yin. Sepertinya dia tahu alasan Lin Tian keluar ke kota. Lin Tian mengangguk, lalu Feng Yin mengatakan kalau itu tidak perlu, karena dulu dirinya memiliki sebuah bangunan di wilayah ibu kota yang terletak sedikit lebih jauh dari rumah keluarga Lan. Tempat itu adalah sebuah restoran, dan juga tempat hiburan yang dia miliki, sebelum ditangkap oleh keluarga San. Dia juga pemilik dari tempat itu, dan dia sudah merencanakan kalau tempat itu menjadi tempat rahasia pavilion bayangannya. Tapi kamu sudah lama tidak ke sana, apakah tempat itu? Tanya Lin Tian. Itu mungkin saja Tuan, tapi kan, ucapan Feng Yin terputus karena ragu untuk mengatakannya pada Lin Tian. Tapi apa? Katakan saja, ucap Lin Tian dengan serius. Feng Yin kemudian segera menceritakan, kalau sebelum dia ditangkap oleh tetua keluarga San secara diam-diam, ternyata dia sudah memiliki seorang kekasih. Kekasih Feng Yin itu hanya berada di alam dewa tingkat menengah, dan bisa dibilang kekuatannya lebih lemah dari dirinya. Feng Yin merasa, kalau kekasihnya itu ada hubungan dengan apa yang terjadi kepada dirinya tersebut. Karena itulah, sebelumnya dia masih bimbang untuk pergi ke sana. Lin Tian yang mendengar hal itu, dia sedikit mengerutkan keningnya. Jika itu benar, maka dia merasa kasihan terhadap Feng Yin. Karena apa yang telah dilakukan oleh kekasihnya itu, ini sama saja dengan menjual Feng Yin atau membuangnya. Lalu, apa lagi yang kamu ragukan? Tanya Lin Tian. Itu, aku mendengar kalau kekasih atau tunanganku telah memiliki wanita lain di sana, dan semua harta yang kuperoleh dengan susah payah, itu semua telah menjadi miliknya, ucap Feng Yin dengan suara serak. Lin Tian hanya menghela nafas, dan sekarang dia mengerti kenapa Feng Yin terlihat sangat sedih. Dijual dan dikhianati oleh kekasihnya sendiri, dan semua hartanya diberikan untuk bersenang-senang dengan wanita lain tanpa sepengetahuannya. Betapa hidup yang sangat menyedihkan, dan Lin Tian memutuskan untuk ikut bersama dengan Feng Yin, untuk mengambil kembali penginapan dan restoran milik Feng Yin itu. Aku akan ikut denganmu. Dan apapun keputusanmu setelah bertemu dengan dua orang jahat itu nanti, aku akan selalu mendukungmu, ucap Lin Tian kepada Feng Yin. Terima kasih Tuan, ucap Feng Yin. Ingatlah, jangan buat hatimu bimbang. Karena kadang-kadang apa yang membuatmu bimbang itulah yang membuat dirimu jatuh lagi ke kesalahan yang sama, ucap Lin Tian untuk mengingatkan Feng Yin. Feng Yin mengangguk, meskipun dia belum mengerti dengan apa yang dikatakan Lin Tian, tapi tentu saja Lin Tian juga sudah tahu. Meskipun dia berbicara seperti itu, Feng Yin tidak akan mengerti dengan suasana hatinya yang sekarang. Lin Tian juga tidak dapat lagi menasehati Feng Yin pada keadaannya yang sekarang, jadi Lin Tian hanya menyuruh Feng Yin bersiap-siap untuk pergi ke tempat itu. Kemudian bayi kecil yang terlihat akan melarikan diri, tapi dia segera ditangkap oleh Lin Tian yang sudah tahu akal bulus bayi kecil. Kakak, apakah kamu ingin memberiku tugas lagi? Contohnya seperti menangkap pencuri, atau mencari informasi. Tanya bayi kecil dengan keringat di sekujur tubuhnya. Oh, tidak perlu. Kamu tenang saja, tugas kali ini sangatlah mudah. Kamu hanya diam, dan biarkan para wanita yang kesepian itu menjadi puas. Bagaimana, bagus bukan? Ucap Lin Tian sambil tersenyum.
Bagaimana jika adik kecil yang melakukannya saja? Aku terlihat sangat jelek sekarang, ucap bayi kecil dengan agak ketakutan, sambil membayangkan hal yang dialami naga kecil, itu akan terjadi pada dirinya nanti. Kamu tenang saja. Hal ini adalah favoritmu, aku yakin kamu suka. Feng Yin, bawa bayi kecil ke sana, dan biarkan para wanita terhibur sampai kita pulang nanti, ucap Lin Tian sambil melemparkan bayi kecil yang diikat oleh Lin Tian. Baik tuan, ucap Feng Yin dengan hormat, dan menarik tali yang mengikat bayi kecil. Dia segera pergi dari kamar Lin Tian, dan kembali ke tempat para wanita-wanita itu tinggal. Melihat kepergian bayi kecil dengan penuh kesedihan, naga kecil mengeluarkan sebuah kain putih kecil, dan kemudian melambaikannya kepada bayi kecil. Selamat tinggal kakak, semua ajaranmu akan kuterapkan dalam hidupku, ucap naga kecil dengan sedih. Plok, aduh, kakak, kenapa kamu memukulku? Tanya naga kecil dengan bingung. Tidak apa-apa, bersiaplah untuk pergi. Kamu tetap jadi kucing biru saja, karena bentuk aslimu akan membuat orang-orang di luar sana menjadi gempar, ucap Lin Tian yang agak tidak berdaya ketika melihat naga kecil. Akibat bergaul dengan bayi kecil, itu membuat naga kecil menjadi tertular oleh sikap bayi kecil yang nakal itu. Tidak lama setelah itu Lan Jingyi datang ke kamar Lin Tian, dia datang dengan membawa beberapa makanan. Melihat makanan yang datang, mata naga kecil itu bersinar dengan cerah. Apakah kamu yang membuatnya? Tanya Lin Tian sambil melihat makanan yang berada tepat di hadapannya. Lan Jingyi mengangguk kepada Lin Tian, dan meletakkan makanan itu di depan Lin Tian. Tentu saja Lin Tian tidak mungkin menolaknya, dan kemudian memakan makanan tersebut. Dengan naga kecil yang terlihat seperti orang yang kelaparan, akhirnya Lin Tian hanya dapat memberikan beberapa dari makanan itu untuk naga kecil. Masakan ini enak juga ya, ucap Lin Tian sambil tersenyum kepada Lan Jingyi. Wajah Lan Jingyi terlihat sangat gembira setelah mendengar pujian Lin Tian, dan kemudian dia tersenyum manis ke arah Lin Tian. Melihat senyum itu, Lin Tian hanya tahu kalau wanita di hadapannya ini memang sungguh cantik. Bisa dibilang juga, dia memiliki kecantikan yang berbeda. Setelah selesai menghabiskan makanan itu, naga kecil sangat puas sambil berbaring malas di kasur kamar itu. Lin Tian menggelengkan kepalanya ketika melihat kelakuan naga kecil itu, dan tak berselang lama beberapa lama sosok Feng Yin muncul di hadapan Lin Tian. Tuan, aku sudah siap, ucap Feng Yin. Oh, bagaimana dengan bayi kecil? Tanya Lin Tian. Dia sedang bersama dengan yang lain, balas Feng Yin. Lin Tian mengangguk, tapi Lan Jingyi menatap tajam Feng Yin yang berada di hadapannya itu, dan dia tidak menyangka kalau Feng Yin ternyata juga cantik. Bahkan ada daya tarik tersendiri terhadap kecantikan Feng Yin ini, dan Lan Jingyi juga dapat merasakan sesuatu hal yang tidak enak di hatinya pada saat itu juga. Kalian ingin kemana? Tanya Lan Jingyi. Ke tempat di mana Feng Yin dulu tinggal, apakah kamu mau ikut? Balas Lin Tian sambil menanyakan apakah Lan Jingyi ingin ikut. Tentu saja aku ingin ikut. Balas Lan Jingyi tanpa berpikir dua kali, dan itu membuat Lin Tian kaget. Baiklah kalau begitu. Jika kamu sudah siap, mari kita pergi, ucap Lin Tian. Akhirnya Lin Tian dan kedua wanita itu pergi, dan Lin Tian tentu saja tidak lupa dengan naga kecil yang sedang rebahan malas di tempat tidur. Dia menarik ekor naga kecilnya, dan itu membuat dia berteriak karena kaget. Setelah itu, mereka berjalan keluar dari rumah keluarga Lan. Naga kecil itu telah berubah menjadi kucing biru, yang tertidur malas di kepala Lin Tian. Kadang-kadang, Lan Jingyi sangat ingin menyentuh bulu naga kecil yang berubah menjadi kucing itu. Tapi dia tahu, kalau naga kecil ini bukanlah binatang biasa.
Dan bahkan naga kecil itu lebih kuat dari dirinya juga, jadi dia mengurungkan niatnya untuk menyentuh naga kecil ini. Dia hanya berdiri di samping Lin Tian dengan wajah tertutup cadar, dan begitu juga Feng Yin, dia juga sengaja menutup wajahnya karena takut beberapa keluarga San mengetahui dirinya. Tak berselang lama, Lin Tian dan dua wanita muncul di restoran sekaligus tempat hiburan yang dikatakan Lan Jingyi. Melihat tempat yang sangat ramai itu, Lin Tian cukup puas dan juga mengerti, kenapa pria yang juga tunangan Feng Yin itu tanpa dosa mengkhianati wanita ini. "Ayo kita masuk," ucap Lin Tian kepada Feng Yin. Ucap Feng Yin, tapi wajahnya seperti sedang mengingat masa lalu yang indah. Baiklah," ucap Lin Tian. Lin Tian berjalan duluan, lalu diikuti Lan Jingyi dan Feng Yin dari belakangnya. Naga kecil yang melihat restoran di hadapannya itu pun, dia segera membuka matanya yang penuh dengan nafsu makan. "Pasti ada makanan enak di sini, hehehe," ucap naga kecil dengan mata bersinar sambil menatap restoran besar itu. Lin Tian berjalan ke sebuah meja kosong di dalam restoran itu, lalu duduk bersama dengan dua wanita cantik lainnya. "Pelayan," ucap Lin Tian. "Iya tuan, apakah Anda ingin memesan sesuatu?" tanya pelayan wanita yang menyambut Lin Tian itu. Lin Tian mengangguk, dan memesan beberapa makanan enak untuk mereka. Setelah memastikan kembali pesanan Lin Tian, pelayan itu meminta Lin Tian menunggu sampai makanan itu datang. Lin Tian mengangguk, lalu dia menatap Feng Yin yang terlihat seperti masih dalam lamunannya sendiri. Melihat hal itu, ini membuat Lin Tian menghela nafas. Restoran ini termasuk restoran bangsawan. Dulu aku kadang-kadang datang ke sini, dan makan bersama teman-temanku, ucap Lan Jingyi. "Oh, begitukah? Tapi sepertinya kamu benar akan restoran ini," ucap Lin Tian sambil memandang ke arah lantai 2 restoran. Dari sana, dia dapat merasakan dua orang yang melihat ke arah mereka dari sana, dan ada rasa iri yang bercampur nafsu saat memandang ke meja Lin Tian. Lihatlah, meskipun mereka ditutupi cadar, tapi tetap saja kecantikan mereka tidak bisa disembunyikan. Memang benar hal yang dapat menyebabkan masalah, itu kebanyakan adalah kecantikan seorang wanita, ucap Lin Tian dalam hatinya. Tentu saja hal itu hanya Lin Tian yang tahu, dan dua wanita itu tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan juga. Sedangkan naga kecil, dia hanya fokus menunggu makanan yang akan datang itu. "Apakah menurutmu dua wanita itu cukup bagus?" tanya seorang pria di lantai 2. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."